Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1A akan menyampaikan presentasi tentang materi yaitu sejarah, fungsi, dan pendudukan bahasa Indonesia serta kesantunan berbahasa. Saya Agit Cito selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan juga yang kedua ada Maria Indah Pratiwi, dan yang ketiga ada Rizky Tatsria Ardila, dan yang keempat adalah Turhan Nabil. Dan materi yang pertama yang akan kita sampaikan yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Untuk Kak Rizky, silakan untuk memaparkan apa sih sejarah bahasa Indonesia itu. Baik, jadi sejarah bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama itu sejarah bahasa Indonesia ada pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi sebelum Sumpah Pemuda itu tidak ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah masing-masing. Kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Kemudian diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya sehari sesudahnya, seperti itu, bersama dengan mulainya berlakunya konstitusi. Kemudian bahasa Indonesia ini merupakan salah satu ragam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang dipakai saat ini didasarkan pada bahasa Melayu Riau. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah punya teman gitu, orang Riau, orang Batam, biasanya mereka bahasa Indonesia itu lebih baku daripada kita. Karena memang banyak bahasa-bahasa Indonesia sekarang ini yang dipakai berasal dari bahasa Melayu Riau, seperti itu. Kemudian kenapa dipilih bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu itu telah menjadi bahasa perhubungan, lingua franca, sejak zaman Sriwijaya dan tersebar luas ke seluruh pelosok Nusantara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, demokratis dan juga mudah dipelajari. Sehingga untuk orang yang belum mengerti mudah untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Melayu diterima oleh semua suku bangsa. Dan yang terakhir, keempat, bahasa Melayu bersifat reseptif atau sanggup menerima pengaruh dari bahasa asing dan daerah untuk memperkaya khasanah kosakatanya sendiri. Jadi banyak di situ bahasa Indonesia yang sebenarnya itu adalah bahasa Inggris atau bahasa asing gitu, tapi karena sifatnya bahasa Melayu ini reseptif, bisa menyerap bahasa-bahasa asing, jadi banyak bahasa-bahasa Indonesia di situ yang berasal dari bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa-bahasa daerah seperti itu. Sifatnya yang reseptif, dapat menerima pengaruh bahasa asing. Terima kasih Kak Rizky Tats sudah mau memaparkan tentang apa sejarah bahasa Indonesia. Kemudian untuk topik yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Kak Nabil. Untuk Kak Nabil saya persilakan. Oke, jadi yang kedua itu ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bisa di next. Jadi terdapat dua kedudukan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu lambang kebanggaan nasional, jadi kita tuh harus bangga dengan bahasa Indonesia dan menjunjung bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah lambang identitas nasional, jadi bahasa Indonesia itu sebagai ciri khas bangsa yang membedakan dengan bangsa lain gitu. Terus yang ketiga ada alat penghubung antar daerah. Di Indonesia itu ada banyak kebudayaan gitu. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia itu dapat bersatu.
Terus yang keempat ada alat penghubung antar daerah. Jadi Indonesia tuh punya beragam suku bangsa dengan bahasa daerahnya sendiri. Nah, orang Jawa tuh nggak ngerti bahasa Sunda dan begitu pun sebaliknya. Jadi agar mereka bisa berkomunikasi, dipakailah bahasa Indonesia. Bisa di next. Lalu kedudukan yang kedua itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, Indonesia berfungsi sebagai yang pertama itu bahasa resmi negara, jadi seluruh kegiatan kenegaraan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi itu kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, mulai dari buku materi, terus pengantar pembelajarannya, gitu pakai bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah alat penghubung resmi negara. Jadi bahasa Indonesia itu dipakai dalam hubungan antar pemerintahan dan penyebarluasan informasi ke masyarakat. Yang terakhir itu ada bahasa resmi, alat untuk pengembangan iptek. Jadi untuk alih bahasa buku, referensi buku gitu dialihkan pakai bahasa Indonesia. Gitu. Bisa di next. Oh, udah selesai. Baik, terima kasih Kak Nabil sudah memaparkan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke topik yang ketiga, yaitu tentang kesantunan berbahasa yang akan disampaikan oleh Kak Maria Indra. Silakan Kak Maria. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa. Bisa dilanjut? Jadi, kesantunan berbahasa merupakan kesadaran penutur akan martabat orang lain dalam berbahasa lisan maupun tulis. Dalam berbahasa lisan diwujudkan dengan pemilihan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan atau memperlakukan mitra tutur. Dalam berbahasa tulis diwujudkan dengan pemilihan kata-kata yang tepat yang tidak menunjukkan kekuasaan atau menyinggung perasaan pembaca. Ada 3 kaidah kesantunan berbahasa. Yang pertama adalah kaidah formalitas. Berarti jangan memaksa atau jangan angkuh. Jadi tuturan yang memaksa dan angkuh dianggap tidak santun. Yang ketiga ada kaidah ketak-tegasan. Maksudnya adalah hendaknya penutur bertutur sedemikian rupa sehingga mitra tutur dapat menentukan pilihan. Yang ketiga adalah kaidah persamaan atau kesekawanan. Berarti buatlah mitra tutur senang. Ada 6 maksim kesantunan. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan. Isinya yaitu kurangi kerugian orang lain dan tambah keuntungan orang lain. Contohnya, tuan rumah berkata, "Silahkan makan saja dulu, Nak. Tadi kami semua sudah mendahului." Tamu menjawab, "Wah, saya jadi tidak enak, Bu." Informasi indeksialnya dituturkan oleh seorang ibu kepada seorang anak muda yang sedang bertamu di rumah ibu tersebut. Pada saat itu, ia harus berada di rumah ibu tersebut sampai malam karena hujan sangat deras dan tidak segera reda. Yang kedua, ada maksim kedermawanan, yang isinya kurangi keuntungan diri sendiri dan tambahi pengorbanan diri sendiri. Contoh penerapannya yaitu anak kos A berkata, "Mari bareng saya saja ke kampusnya naik motor, saya juga mau ke kampus." Anak kos B menjawab, "Tidak usah Mbak, saya sudah pesan ojek kok." Informasi indeksialnya, tuturan ini merupakan pembicaraan antar anak kos pada sebuah rumah kos di kota Semarang. Anak yang satu berhubungan erat dengan anak yang satunya. Yang ketiga ada maksim penghargaan, yang isinya kurangi cacian pada orang lain dan tambahi pujian pada orang lain. Contoh penerapannya, Pak Burhan berkata, "Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas internasional." Pak Santoso menjawab, "Oh iya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari sini." Informasi indeksialnya dituturkan oleh seorang dosen kepada temannya yang juga seorang dosen dalam ruang kerja dosen pada sebuah perguruan tinggi di Semarang.
Yang keempat, ada maksim kesederhanaan, yang isinya yaitu kurangi pujian pada diri sendiri dan tambahi cacian pada diri sendiri. Contoh penerapannya, mahasiswa A berkata, "Dek, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya." Mahasiswa B menjawab, "Iya Kak, tapi saya jelek loh." Informasi indeksialnya dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada mahasiswa lain yang masih junior pada saat mereka akan memulai rapat organisasi. Yang kelima, ada maksim kemufakatan, yang isinya kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dan orang lain, dan tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dan orang lain. Contoh penerapannya, Laura berkata, "Nanti malam kita minum kopi sambil mengerjakan tugas bersama ya, Jess." Jessica menjawab, "Boleh, saya tunggu di kafe biasa." Informasi indeksialnya dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang juga mahasiswa pada saat mereka sedang berada di sebuah ruang kelas. Yang terakhir ada maksim simpati, yang isinya kurangi antipati antara diri sendiri dan orang lain, dan perbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain. Contoh penerapannya, Mario berkata, "Tok, kucing kesayanganku mati tadi pagi." Vito menjawab, "Innalillahi wa innalillahi roji'un." Ikut berduka cita, yang sabar ya Mar. Informasi indeksialnya dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang juga mahasiswa yang sudah berhubungan erat pada saat mereka berada di kantin kampus mereka. Baik, terima kasih Kak Maria sudah memaparkan materi tentang kesantunan berbahasa. Nah, kita udah pada sampai akhir penghujung presentasi kali ini. Nah, terima kasih untuk Kak Rizky dan juga Kak Nabil. Dan jika dalam presentasi ini masih ada yang kurang jelas, bisa teman-teman dapat tanyakan pada kolom komentar YouTube yang akan kita upload nanti. Nah, sekian dari saya dan juga teman-teman saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.